Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Citra Ningtyas dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Priok Pontianak. Nah, di video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yaitu mengenai studi kasus tentang gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia karena adanya keterlibatan politik. Bisa kita ketahui bahwa U20 merupakan suatu ajang Piala Dunia khususnya untuk olahraga sepak bola yang mana pemainnya terdiri dari para pemuda dari berbagai dunia yang sudah terlaksana sejak tahun 1977 yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali oleh Badan Pengatur Sepak Bola Internasional atau yang dikenal dengan FIFA, yaitu kepanjangannya adalah The Federation International de Football Associations. Baiklah, kita masuk kepada materi berikutnya. Kronologi batalnya diselenggarakan U20 di Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia memang sudah dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah sejak tahun 2019. Nah, sejak tahun 2019, Indonesia telah diberi kepercayaan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebenarnya untuk tahun 2021. Namun diundur karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan Piala Dunia ini yang akan diselenggarakan di Indonesia diundur menjadi pada tahun 2023 pada bulan Juni nanti seharusnya. Lalu yang berikutnya yaitu Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru. Nah, pada sidang FIFA di Shanghai, Cina yang khusus membahas penentuan tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021, Indonesia berhasil bersaing mengalahkan Brazil dan Peru, sehingga Indonesia secara resmi sudah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun, sejak lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 2023 setelah menapaki semifinal Piala Eropa U29 sebagai juara kedua atau posisi runner-up, keberadaan Israel di Piala Dunia U20 tahun 2003 ini sedari awal memang sudah menjadi polemik di Indonesia. Ditambah lagi karena hubungan antara Indonesia dan Israel yang kurang baik, sehingga banyak yang tidak menyambut Israel dalam turnamen Piala Dunia. Mulai dari masyarakat Indonesia hingga tokoh-tokoh politik Indonesia, sehingga U20 ini gagal diselenggarakan di Indonesia. Diduga kegagalan ini karena adanya narasi politik dan isu-isu nasional yang diangkat kembali. Oke, next. Kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023 memang tidak disambut dengan baik, sehingga satu persatu kelompok masyarakat termasuk tokoh-tokoh dan partai politik mulai berani menyatakan penolakan. Polemik mengenai kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 2023 semakin memanas setelah Gubernur Bali yang menulis surat berisikan penolakan terhadap Israel bermain di Bali, diikuti pula oleh Gubernur Jawa Tengah yang menolak Israel secara terang-terangan bermain di Piala Dunia U20 tahun 2023 di wilayah Solo. Lalu DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang hingga organisasi masyarakat pun ikut beramai-ramai menolak Israel. Bahkan ada organisasi masyarakat yang sampai melayangkan ancaman. Diikuti lagi dengan penolakan dari organisasi keagamaan Indonesia terhadap Israel, membuat polemik semakin menjadi-jadi. Penolakan terhadap Israel oleh beberapa pihak di Indonesia dikarenakan hubungan diplomatik antara kedua negara yang sedari awal memang tidak baik, dan mereka beranggapan bahwa kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20
berpotensi mengancam keamanan Indonesia, disertai alasan bahwa Indonesia memiliki solidaritas dengan Palestina dan negara Arab yang berkonflik dengan Israel. Nah, adanya penolakan-penolakan terhadap kehadiran Israel, FIFA membatalkan drawing atau proses cabut undi Piala Dunia U20 tahun 2023 di Bali. Selain itu, FIFA sempat menyinggung tragedi Kanjuruhan yang mana pada saat itu Indonesia memang sempat terancam dicabut sebagai posisi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Baik, kronologi berikutnya. Presiden Indonesia mulai mengeluarkan pernyataan yang memastikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 setelah banyak rumor bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah. Kemudian Presiden mengutus Ketua Umum PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua PSSI pun menerima keputusan FIFA tersebut akibat gagalnya U20 di Indonesia, yaitu pastinya adanya kekecewaan timnas Indonesia terhadap pemerintah. Kekecewaan tim nasional U20 Indonesia timbul karena merasa persiapan panjang yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir sia-sia. Nah, akibatnya dua generasi tim nasional U20 Indonesia dipastikan gagal bermain di Piala Dunia U20 karena dibatalkannya Indonesia secara resmi sebagai tuan rumah Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga terancam terkena sanksi dari FIFA. Dan yang ketiga, yaitu pastinya terdapat kerugian yang besar dari berbagai macam aspek, terlebihnya aspek ekonomi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 tahun 2023 telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama tim nasional yang telah melakukan persiapan panjang pun berakhir sia-sia. Kegagalan ini dikaitkan dengan narasi politik dan isu-isu persatuan nasional yang terjadi belakangan ini. Lalu Presiden pun bahkan telah meminta untuk tidak mencampur adukan olahraga dengan isu-isu politik. Namun, perasaan negatif masyarakat Indonesia terhadap keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah telah dipicu oleh kontroversi mengenai tim mana yang boleh dan tim mana yang tidak boleh berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Maka dari itu, terlihat jelas bahwa gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia disebabkan karena keterlibatan pihak-pihak politik yang secara tidak langsung menghancurkan impian dan kesempatan tim nasional Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Baik, sekian materi presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.